warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Nur Jamilah. Kali ini saya akan membahas tentang jawaban terkait soal ekonomi sumber daya alam, di mana ada 4 soal yang diberikan oleh dosen pengampu yakni Bu Resti. Yang pertama itu, apakah Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah? Apa alasannya? Kemudian untuk soal yang kedua, sikap kita itu harusnya bagaimana terhadap depresi dan kebijakan pada sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Yang ketiga, apa sih pendapat tentang eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk tujuan pembangunan? Yang keempat, apa itu konservasi berdasarkan jurnal yang telah direview sebelumnya? Nah, untuk jawaban dari soal yang pertama terlebih dahulu, yakni apakah Indonesia punya sumber daya alam yang banyak atau melimpah? Ya, banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Antara lain itu hutan, yakni dengan luas sekitar 99 juta hektar kurang lebih. Kemudian ada lautan, yang mana Indonesia sendiri ini dikenal sebagai negara maritim, di mana sebagian wilayahnya itu merupakan negara kepulauan. Kemudian ada minyak bumi, gas alam, lalu batu bara. Sumber daya alam sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yakni seluruh potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Nah, mengapa Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki banyak sumber daya alam? Apa alasannya? Yang pertama, karena Indonesia merupakan silkum Pasifik, yakni berada di jalur jangkauan gunung berapi, yang mana kan gunung berapi memiliki abu yang dapat membuat tanaman itu subur. Yang kedua, memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi. Ini juga membantu dalam pertumbuhan sumber daya alam untuk lebih cepat dan subur seperti itu. Kemudian merupakan wilayah pertemuan antara lempeng tektonik dan dikelilingi lautan. Nah, lautan sendiri ini merupakan tempat di mana lahirnya banyak potensi juga seperti jenis-jenis ikan dan lain-lain. Data-data yang saya sebutkan tadi terkait luas hutan sekitar 99 juta hektar itu diperoleh dari Kemendikbud RI. Kemudian soal nomor 2, bagaimana sih sikap kita terkait depresi dan kelangkaan pada sumber daya alam hayati maupun non-hayati? Sebelum itu, depresi, kita harus tahu apa itu depresi, apa itu kelangkaan. Depresi sendiri yakni penyusutan aset karena pengurangan biaya akibat pengelolaan sumber daya menjadi bahan baku atau persediaan. Sementara kelangkaan adalah kondisi di mana tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan suatu kebutuhan masyarakat. Nah, bagaimana sikap yang tepat terhadap depresi dan kelangkaan? Yang pertama, yakni kita bisa menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, terutama pada yang tidak dapat diperbarui. Kita bisa menggunakan secara bijaksana itu maksudnya seperlunya, tidak berlebih-lebihan dan sesuai perencanaan awal. Jadi harus ada perencanaan penggunaan sumber daya alam itu harus dialokasikan kemana, untuk apa, sehingga generasi selanjutnya bisa menikmati sumber daya alam yang ada dan tidak cepat punah seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya melakukan proses daur ulang atau pengelolaan limbah dan mengadakan pembaharuan berupa penghijauan atau reboisasi. Kemudian untuk soal nomor 3, yakni apa pendapat tentang eksploitasi sumber daya alam besar-besaran dengan tujuan pembangunan? Adanya pembangunan tidak dipungkiri lagi bahwasanya itu juga akan mengurangi sumber daya alam yang ada, dan itu dalam jumlah yang banyak.
memang benar adanya pembangunan itu dapat mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kualitas suatu negara, namun juga perlu diperhatikan pada jumlah sumber daya alam yang tersedia, sehingga generasi berikutnya itu juga dapat merasakan, juga dapat menikmati sumber daya alam yang ada pada masa sekarang, seperti itu. Nah, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijaksana, sesuai perencanaan awal, seperti halnya soal nomor 2 tadi. Perlu adanya perencanaan secara gamblang lah, terkait seberapa besar, seberapa banyak kebutuhan sumber daya alam. Setelah itu, lakukan adanya pengelolaan limbah. Kemudian, selain itu juga bisa dilakukan adanya reboisasi atau penghijauan, sehingga akan ada pemulihan terhadap sumber daya alam yang sudah diambil untuk kegiatan pembangunan. Bukti lain bahwasanya kegiatan pembangunan itu sejalan dengan pengurangan jumlah sumber daya alam, yakni menurut Johnson 1987 dikutip oleh Evans 1995, negara berfokus kuat pada pembangunan ekonomi, bahkan bila mengorbankan sasaran lain seperti kesetaraan dan kesejahteraan sosial. Nah, yang diungkapkan Johnson tersebut yaitu merupakan penerapan pada negara developmentalis, yakni negara-negara yang ada di barat. Nah, di Indonesia itu bisa menerapkan hal seperti itu, tapi jangan lupa untuk pertimbangan pada sumber daya alam yang ada, juga penguatan undang-undang pemerintah dan kebijakan yang ada itu diimplementasikan secara nyata, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara sumber daya alam dengan pembangunan. Selanjutnya soal nomor 4, yakni apa itu konservasi. Berdasarkan salah satu jurnal yang sudah direview. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Analisis Kebijakan Pengelolaan Akses Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya atau Tahura, Sulawesi Tengah. Karya Jamli Stahandu, Rudi Tarumingkeng, dan Haryadi Kartodiharjo. Konservasi itu sendiri kan berarti pengelolaan, pelestarian. Nah, di jurnal ini kegiatan konservasi itu berupa apa saja? Yakni antara lain penegakan hukum atas hak-hak masyarakat dan pengakuan formal untuk institusi adat. Kemudian ada peningkatan kapasitas stakeholder pelaku pembangunan melalui pelatihan dan advokasi intensif, menjalin kemitraan dengan pihak independen, menindaklanjuti aksi penolakan komunitas masyarakat Kaili, Tara, dan Ledo terhadap pertambangan emas di Poboya. Kemudian meningkatkan koordinasi, informasi, dan transaksi antara pemangku kepentingan, meningkatkan sistem tata kelola sumber daya, pemerintahan, dan peningkatan kapasitas lembaga regional. Dan yang terakhir, membuat peraturan daerah untuk taman hutan raya, meningkatkan peran-peran institusi terkait, infrastruktur, dan sumber daya pendukung. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.